Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya berada di room Kristen, yaitu room Bang Dalihan. Ini Titan. Saya nggak tahu apakah saya pernah diskusi dengan Titan. Sebelumnya Titan, kalau belum kenal kita salam kenal. Semoga kita bisa diskusi elegan menggunakan data dan betul-betul menggunakan sudut pandang agama masing-masing. Dan andai pun kita ingin bertanya tentang agama satu sama lain, silakan ajukan pertanyaan. Titan, terima kasih sudah mengajak Uni diskusi. Salam hormat, salam santun, salam NKRI. Dan buat teman-teman yang menyimak, teman-teman muslim jangan kepancing dengan typingan-typingan di bawah. Jangan mendahului untuk menghujat. Andai pun mereka menghujat, kalau bisa tolong jangan dibalas dengan cara yang sama. Silakan. Oke, terima kasih ya. Kita bisa diskusi pertama kali dengan Rifa ya. Salam kenal juga Rifa. Kamu telah diundang dan mau untuk hadir di tempat ini bersama-sama kami untuk berdiskusi santun, kata bos Tarang Kitab. Ya, saya juga akan berdiskusi santun, juga debat kusir. Semoga nanti acara kita sampai selesai bisa jalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada penghinaan dalam diskusi ini. Tidak ada cari menang, kita cuma edukasi saja ya. Oke teman-teman, Bang Titan sama Bang Dalihan, saya membuka literasi dari website saya sendiri. Nah, website saya sendiri ini saya yang tulis dan saya meletakkan literasinya di dalam secara ilmiah karena saya berada di Fakultas Umkla Pendidikan Agama Islam, sudah menyelesaikan satu SKS tentang Ulumul Quran. Materi yang saya tampilkan ini adalah materi yang basicnya adalah akademis karena ini berasal dari hasil pembelajaran di fakultas saya. Dan saya akan membukakannya teman-teman ya, materi ini dari website saya sendiri. Jadi saya enak sekarang kalau buka data tuh website saya sendiri, nggak perlu ribet-ribet. Oke, teman-teman yang ingin juga mendapatkan materi ini, kalau umat Kristiani ingin mengecek sumber ini juga boleh. Website saya ini namanya mesiah.org. Ini adalah website saya sendiri di mana saya akan menjawab semua jawaban-jawaban syubhat perbandingan agama. Kali ini saya ingin membahas tentang kitab suci. Teman-teman, ini literasi saya akan membuka di tentang kitab suci karena tema kita tema kita tentang konsep ketuhanan ya, Bang ya. Lupa aku, maaf. Ya, Oke, tentang tauhid dan tritunggal. Oke. Tentang tauhid dan tritunggal kita buka lagi mesiah.org-nya. Oke. .org mana ya, mesiah.org. Enak sekarang saya Bang Dali, saya nggak buka data banyak lagi karena sudah saya rangkumkan dalam satu website. Nah, jadi di sini ada satu perbandingan agama, materi perbandingan agama yaitu tauhid versus tritunggal. Ini by saya yang nulis. Siapapun boleh mengkritisinya, siapapun boleh membantahnya asal bawa antitesis yang ilmiah ya. Ini di website saya. Bang Titan, perhatikan, saya mencoba membacakan walaupun nanti saya akan jelaskan. Tauhid. Nah, basic tauhid ini saya ambil definisi secara KBBI ya. Esa dalam KBBI, teman-teman boleh cross check linknya nanti, linknya ada di sini ya. Nih dia ngelink nanti nih. Dia ngelink di KBBI. Di sini dalam KBBI, esa itu satu, tunggal ya. Kemudian mengesakan atau mengatakan hanya satu-satunya Tuhan gitu. Itu ya, ini esa dulu. Masalahnya adalah esa ini bukan bahasa Al-Qur'an. Tapi esa adalah bahasa Sanskerta yang kita ambil dalam kaidah bahasa Indonesia. Secara umum kita pahami maknanya Tuhan itu tunggal dan satu-satunya Tuhan. Saya tidak tahu nanti Bang Titan punya penjelasan yang berbeda, tapi setahu saya ini secara umum dipakai di Indonesia. Sendiri saja, sendiri, tidak ada yang lain ya. Mengakui bahwa Tuhan hanya satu, mengesahkan keesaan sifat satu Tuhan. Ini kita bicara esa. Sini prolog saya, tapi saya tidak akan membacakan ini. Saya langsung ke penjelasan tentang apa? Tauhid. Nah, kalau kita bicara tentang tauhid, di sini akan dijelaskan. Tauhid itu adalah konsep bagaimana umat Islam mengesahkan atau memahami hanya ada satu-satunya ilah yang benar, bukan
konsep tentang Tuhan, bukan bukan mengkonsepkan Tuhan, karena Tuhan tak terkonsep ya. Karena kalau kita bicara definisi konsep, konsep itu sendiri artinya adalah produk fikir, gagasan dan ide yang muncul dari pikiran kemudian dikeluarkan, dijiwantahkan. Maka Tuhan tidak mungkin terkonsep, karena Tuhan itu dalam Islam laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu dulu, transenden kalau bahasa gaulnya kan. Nah, artinya bukan Tuhan yang terkonsep, tapi cara umat Islam yang memahami Tuhan itu yang terkonsep. Itu wajar terkonsep, kan itu memang produk fikir. Maka ayat tauhid itu terdiri dari beberapa ayat. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Jadi akar kata tauhid itu sendiri berasal dari kata ini, ya, dari kata ahada dan kata al-wahid. Nah, di sini perintah bahwa Allah itu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang maha esa, satu-satunya ilah. Ini surat fundamental dalam Islam, yaitu surah Al-Ikhlas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Qur'an, yaitu ayat surah An-Nisa ayat keempat, surah An-Nisa ayat ke-171. Kita baca di sini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Dua ayat ini dan definisi tauhid saya sampaikan kepada Bang Titan. Pertama, definisi tauhid adalah konsep mengesahkan Tuhan, bukan Tuhan yang terkonsep. Yang kedua, dasar ajaran tauhid adalah surah Al-Ikhlas ayat pertama dan juga surah An-Nisa ayat keempat, dari kata al-wahid dan juga kata al-ahad. Nah, kemudian terakhir dari saya bahwa makna ahad menurut ulama. Nah, ini baru menurut ulama saya ya. Saya akan sampaikan di sini. Pendapat lain jadi mana al-ahad adalah yang tiada tandingan baginya dan tiada sekutu baginya dalam hal uluhiyahnya, ketuhanan dan rububiyahnya, serta dalam hal nama dan sifatnya. Dia maha tunggal dalam rububiyah sehingga tiada sekutu baginya, dan dalam kerajaannya tidak ada yang dapat melawannya dan mengalahkannya. Dia juga maha tunggal dalam zat, nama dan sifatnya sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Di samping itu dia maha tunggal pula dalam uluhiyahnya sehingga tidak ada sesuatu pun yang berhak diibadahi selain dia. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali dia. Dan ini penjelasan ini Abangku Titan saya dapatkan dari Ma'rijul Qabul jilid pertama halaman 136. Sedangkan Al-Wahid Al-Baihaqi, ini ulama kami, mengatakan makna Al-Wahid ialah maha tunggal atau maha esa yang tetap menyendiri, tidak ada sekutu baginya. Nah, empat ini adalah dasar saya. Pertama, ini website saya sendiri, tulisan saya sendiri, hasil kajian saya selama berkuliah di UMKLA. Nah, ini adalah literasi. Panjang penjelasannya, tapi saya sampaikan di sini dulu. Ada 4 poin abangku. Poin pertama adalah dasar tauhid dari kata al-ahad dan al-wahid, ada di Al-Quran. Poin kedua adalah bahwa definisi tauhid adalah konsep mengesahkan Tuhan, bukan Tuhan yang terkonsep. Poin ketiga adalah bahwa makna al-ahad dan al-wahid itu adalah maha tunggal, maha esa dalam uluhiyah, rububiyah dan sifatnya, tetap sendiri dan tidak ada sekutu baginya. Itu 3 poin tentang konsep ketuhanan dalam umat Islam. Dasarnya sudah saya sebutkan Al-Quran, nanti terakhir mungkin hadis saya sampaikan. Mungkin begitu saja dulu Abangku Titan, silakan dijelaskan dalam iman Kristiani. Oke, jadi kita belajar kata esa. Kata esa bermula dikumandangkan oleh Bung Karno di tahun 1945. Ya, kata esa berasal dari bahasa Sanskerta. Awal kata esa itu Pali. Ya, berarti bukan satu atau tunggal dalam jumlah, bukan berbicara jumlah. Kata esa berasal dari kata etat yang lebih mengacu pada keberadaan Tuhan. Ini sudah dibicarakan oleh Bung Karno dengan ahli-ahli agama. Kalau dalam KKBI, ya, kata esa sudah berubah dengan tunggal karena KKBI itu tahun 1900. Iya, KBBI. Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Itu tahun 1988 diterbitkan. Jadi kata esa lebih dulu dikumandangkan oleh Soekarno yang berasal dari bahasa Sanskerta. Oke? Dan Alkitab kami dibuat tahun 1974 yang terjemahan pertama. Yang terjemahan awal yang berbagai bahasa Melayu lebih awal lagi tahun 1953, 50-an. Jadi kami sudah memakai kata esa sebelum KBBI muncul. Yang kedua, kata tauhid, ya. Kalau kita bicara kata tauhid, itu berasal dari menjadi satu, bukan berbicara tunggal. Saya jelaskan, ya. Bang, tauhid KBBI,
Al-Quran, sabar, Bang. jangan dipotong Jangan dulu. enggak, Ini- saya tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Kita menjelaskan dari kita masing-masing dulu. Jangan masuk ke orang lain dulu. Nanti Abang tanya saja tentang saya. Ini kan Abang Enggak, menjelaskan saya nggak tauhid nanya nih. kamu. Saya jelaskan kata tauhid dulu sama Iya, Esa tapi kan dulu. itu Karena hak saya. Tauhid Gini, itu kan Islam, Bang. Tauhid itu Kan tauhid Islam. itu tergantung dengan apa masih apa ke Islam itu. muslim. Itu hak saya itu. Ya saya kan Jadi- kasih pakai data. Oke, silakan. Abang Saya kan kasih pakai data. Tritunggal. Gimana, host? Enggak, tauhid itu kan saya, Bang. Itu kan Islam. Kan saya sudah jelaskan tadi. Masa Abang mau menjelaskan juga? Abang kan Kristen. Abang jelaskan Tritunggal aja lah. Oke, saya nggak mau campur kata tauhid. Secara Abang bertanya silakan. saja kepada saya Silakan, gitu loh. silakan. Oke, silakan. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Oke, jadi itu saya jelaskan kata Esa ya. Lebih dulu Alkitab mengambil kata Esa daripada KBBI. Saya menjelaskan tentang eksistensi Allah ya. Bagaimana saya menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Saya sedikit pakai data bahwa ada logos, rema, dan grafe. Logos itu adalah daya pikir, hikmat, dan logika. Ya, itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, dan Yohanes 14 ayat 24, kata logos, firman, logos. Atau saya buka data, Os? Ya. Jadi logos ya artinya adalah logika, kecerdasan Allah. Kalau di bahasa original text artinya logos. Nih, logos ya. Itu logika. Dan firman itu yang keluar. Ucapan boleh, dan itu di dalilnya saya buka ya di Yohanes 1 ayat Yohanes 3 ayat 34. Boleh saya buka ya sebentar ya. Ya. Jadi dikatakan bahwa saya katakan di sini bahwa logos, rema, dan grafe. Rema itu adalah perkataan yang keluar. Ya, makin saya baca Yohanes 3:34. Sebab dialah yang diutus Allah, yaitu Sang Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1:14. Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya yang tak terbatas. Jadi Yesus itu Sang Firman yang diutus oleh Allah. Baru grafe. Grafe itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah menjadi tulisan. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita buka ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, segala tulisan ya yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi grafe itu yang di dalam Alkitab ini. Itulah grafe yang sudah dituliskan ucapan dari Allah kepada manusia yang diwahyukan, dan murid-muridnya menuliskan di 1 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, apa yang telah sejak ada semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang dituliskan itu sebuah kitab yang perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu grafe. Itu yang saya jelaskan. Ayat berapa itu, Bang? Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes Iya. 1 1 Yohanes 1 ayat 1 1 Yohanes sampai 1. 2. Iya, yang dituliskan. Jadi saya jelaskan kembali ya, bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yohanes 1 ayat 14. Di Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Artinya, Bang, Yesus Bang, itu memiliki Yohanes berapa itu, Bang? Yohanes 1 Yang mana? pasal ini. Yohanes 1 pasal 1 nomor 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 1. pasal 1 ayat Yohanes 1 ayat 1. 1. Oke, lanjut. Ya, itu grafe ya, yang ditulis, oke, yang sudah diwahyukan kepada murid-muridnya. Oke, jadi Yesus itu adalah memiliki dui natur, ya, satu natur ilahi dan natur jasmani. Dikatakan di 2 Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ya, maka itu dikatakan di Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Itu perkataan dari Sang Firman itu. Baru dikatakan bahwa Filipi 2 ayat 67, dan walaupun dalam rupa Allah, kita buka saja. Jadi Yesus itu seperti ini. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi dalam keadaan manusia. Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya di dalam firman itu menambahkan kodrat manusia, artinya sama seperti manusia, lapar, haus, ya. Itulah kondisi Yesus dalam manusia, tetapi dia memiliki dui natur yang saya jelaskan tadi di Kolose 2 ayat 9, ya. Yang walaupun dalam yang dibilang sebab dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Bahkan dikatakan di Yohanes 6 ayat 38. Kolose 2 ayat 9. Ayat Kolose 2 ayat 9. Ya.
sama Lukas 4 ayat 18. Itu perkataan Yesus, roh Tuhan ada padaku. Bahkan dikatakan bahwa Yesus berkata, Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 nomor Lukas 4, sorry. Lukas 4 ayat 18. 4 Ayat 18. 4 ayat 18. Oke, silakan. Oke. Bahkan Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 34, sebab aku turun dari sorga. Ya, tidak ada manusia yang turun dari sorga, semua dari debu dan tanah. Maka itu dikatakan di 1 Korintus, 2 Korintus ya, 1 Korintus dikatakan 1 Korintus 15 ayat 42 dikatakan manusia pertama dari bawah dan manusia kedua dari atas. Itu perkataan dari surat Paulus. Bahkan dikatakan di Yohanes 8 ayat 42 perkataan Yohanes dikatakan aku keluar, Yesus berkata, aku keluar dan datang dari atas. Dan Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berbicara, satu adalah berbicara hakikat Allah itu, yaitu firman, di mana firman itu keberadaannya di dalam diri Bapa, sang sumber. Ya, itu yang saya jelaskan sedikit. Dan 2 ayat lagi, saya tambahin bahwa sang sumber adalah 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan bahwa sang sumber itu adalah tidak takluk. Artinya dia bersemayam yang tak terhampiri, tidak seorang pun manusia yang bisa melihat sang sumber. Ya, maka itu dikatakan Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakan. Artinya sang firman itu bisa menampakkan diri, menginkarnasi, artinya johir, lahir. Ya, itu saja yang saya jelaskan. Kami tidak mengenal kata esa. Esa itu kesepakatan Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan kaidah ilmiah standarnya KBBI boleh, tetapi masalahnya Al-Quran kami bukan standarnya KBBI, tapi Al-Quran standarnya sendiri menggunakan bahasa Arab. Al-Quran itu kalam Allah, ya. Al-Quran itu kemudian tauhid itu bahasa yang ada dalam riwayat hadis, bukan bahasa yang diada-adakan oleh orang yang hadir ratusan tahun kemudian setelah Nabi Muhammad ada. Saya akan tunjukkan buktinya. Nah, sekarang saya berikan penjelasan dari ulama saya makna Al-Wahid. Al-Wahid itu kata yang ada di Al-Quran. Kata ahad ada di Al-Quran. Definisi tauhid saya tidak terima dari siapapun kecuali ulama Islam. Saya mendefinisikan tauhid itu bukan dari saya, tapi dari ulama saya. Tadi saya kutipkan literasinya, footnote-nya saya bacakan. Imam Al-Baihaqi. Jadi saya bisa menyebutkan namanya ya. Imam Al-Baihaqi. Saya tunjukkan lagi datanya di dalam website saya ya. Saya tunjukin. Nah, jadi ini menurut para ulama kami di website saya sendiri, dan ini ada footnote-nya, teman-teman boleh cross check nanti, bahwa nih pendapat lain jadi makna al-ahad adalah yang tiada tandingan baginya dan tiada sekutu baginya dalam hal uluhiyahnya, ketuhanannya dan rububiyahnya, serta dalam hal nama sifatnya dia maha tunggal dalam rububiyahnya. Ini penjelasan para ulama saya. Ya, lihat dalam kitab Ma'rijul Qabul. Ini kitab atau literasi, ini footnote namanya. Dalam ranah akademis ini diterima ya. Mana Al-Wahid ialah maha tunggal atau maha esa yang tetap menyendiri. Ini penjelasan dari apa yang kami hadirkan. Ini ada footnote-nya semua. Ini ada literasinya semua ya. Ini literasi yang ada dan saya kutipkan berdasarkan data akademis ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini komparasi dua arah ya. Ini antara tauhid dan Tritunggal berdasarkan dalil, berdasarkan literasi, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan tendensius kepada umat lain, tapi berdasarkan pengetahuan. Dan saya kutip data-datanya semua, ada data-data akademis. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini tauhid tadi, penjelasan tauhid tadi saya tidak menerima penjelasan dari orang lain karena saya mau penjelasan dari ulama saya. Kata tauhid sebagai konsep ketuhanan tidak ada dalam Al-Quran, tapi mentauhidkan Allah ini ada dalam perintah Nabi Muhammad. Dalilnya mana? Ini dalilnya, ini hadis. Ini Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari 6824 ya, 6824. Saya bacakan. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al-Aswad, ini sahih, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl, dan ini bukan satu-satunya ya, tapi saya hanya mengutip satu karena nanti saya mau tambahkan semua hadis tentang kata tauhid yang diajarkan Nabi saya. Nabi saya menyebutkan kata tauhid itu. Abdullah bin Abu Al-Aswad telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Al-A'la telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah. Ini adalah mata rantai perawi hadis. Dari Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Syaif, ia mendengar Abu Ma'bad
mantan budak Ibnu Abbas berkata, nah ini pendengaran, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ya ke negeri Yaman, Nabi berpesan, wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan. Tanda merah di sini ini bahasa Arab ya. Ayyuhidullah ya, ayyuhidullah artinya kata tauhid itu ada disebut oleh Nabi saya. Ayyuhidullah jelas eksplisit, ini dari lisan Nabi saya ya. Nah ini, jika mereka telah sadar terhadap hal ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan 5 salat kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah salat, beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat. Ini ajaran dari Nabi, bukan ajaran dari orang setelah Nabi. Dengan demikian konsep tauhid adalah konsep yang jelas, asal muasal pengajarannya berasal dari dalil Al-Quran dan hadis, dan kata tauhid diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah saya membuat di sini Tritunggal, tapi tidak apa-apa, saya tidak berhak jelaskan di sini, tapi ini adalah saintifik hasil kajian. Nah saya sudah menjelaskan semua materi tauhid. Kalau Bang Titan punya literasi yang membantah argumen saya dari hasil kajian saya, tolong saintifik, dalil, data, skolarnya ada, kitabnya ada, bantahannya ada dari apa yang saya jelaskan, baru namanya antitesis. Tapi kalau dari pribadi saya tidak terima, karena saya mau kita diskusi ilmiah. Nah Abang kalau sudah cukup menjelaskan iman Abang, kita masuk ke ranah mengkritisi argumen satu sama lain. Saya mencatat semua argumen Abang. Saya hitung semua ayat yang Anda sampaikan terkait iman Anda. Yohanes 3:34, 2 Timotius pasal 3:16, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, Filipi pasal 2 ayat 6, Kolose pasal 2 nomor 9, Lukas pasal 4:18, dan Yohanes pasal 6:34. Saya ingin mengkritisi ini, apakah betul penjelasannya sesuai dengan tekstual? Kita masuk ke ranah dialektika. Abang boleh kritisi saya, karena dalil yang saya bawa tadi ada 2, surah Al-Ikhlas ayat pertama, dan surah An-Nisa juga ayat berapa tadi, 141 kalau nggak salah ya. Itu penjelasannya sesuai dengan yang tertulis. Nah sekarang Abang boleh bertanya tentang konsep tauhid, tentang yang saya jelaskan sesuai dengan yang saya jelaskan. Nanti saya akan mempertanyakan apa yang Anda jelaskan tadi sesuai apa yang Anda bawa dalilnya ke hadapan saya. Itu baru kita saling menanggapi argumen. Saran saya, straight to the point. Semua penjelasan saya kalau memang bisa dibantah, bantah. Kalau memang mau dipertanyakan, pertanyakan. Oke, jadi tadi ini yang dikatakan Rifa. Katakanlah ini Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Ya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi dia yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Betul? Iya. Pertanyaan saya, Uni Rifa. Silakan. Iya. Bolehkah saya bertanya di luar dari itu sebentar ya? Dari ayat tersebut, tapi mengenai juga tentang ketauhidan. Ya. Silakan bertanya, asal masih terkait dengan tema. Kalau melenceng dari tema, artinya kan sudah lompat pagar. Kita kan mau mengkerucut ya, berdasarkan tema. Bang. Silakan. Sesuai tema. Oke. Ya, jadi Allah itu Esa, berarti berbicara dengan tadi Uniripa 1. Artinya tidak bisa hanya dia satu-satunya. Saya mau bertanya, di Al-Qasas ayat 30, ya, bagaimana Allah itu menjadi pohon? Ya, coba Anda jelaskan, satu pertanyaan aja kita ya. Coba Anda jelaskan di Al-Qasas 30, asal Al-Qasas 30. Di situ dikatakan Allah menjadi pohon. Ya. Karena saya lihat konsep dari bicara ketuhanan Islam itu tidak ada yang diserupakan. Silakan. Jangan menjelaskan, biar saya yang menjelaskan. Iya. Ya. Oke, saya boleh menjawab sekarang? Oke. Karena ini Al-Quran saya mau tunjukkan Al-Quran saya ya. Oke. Pertama, Anda salah kaprah. Tidak ada kami mengimani Allah menjadi pohon. Itu fitnah yang luar biasa. Saya mau membacakan ayatnya ya. Mohon maaf, saya harus membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ini adalah Al-Quran saya. Saya mohon kalau ada umat Kristiani yang mempertanyakan ini, jangan dikonklusikan, jangan disimpulkan, kecuali tertulisnya begitu. Saya bacakan tertulisnya. Ini Arabnya begini, ya. Arabnya kami umat Islam walaupun bodoh bahasa Arab, tapi kami diperintahkan untuk memahami satu persatu terjemahan ini. Falamma, maka ketika, atahanudi min syati'i, ya, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, maka di sini kita masuk ke terjemahan. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Di sebidang tanah ini diberkati. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada di sini perkataan Allah menjadi pohon. Mohon maaf, itu fitnah yang sangat keji yang harus saya bantah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Tidak ada tertulis di Al-Quran saya Allah menjadi pohon. Tetapi ada suara yang diperdengarkan, bahwa ada suara yang berkata, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Apakah pohon yang berkata? Tidak. Nah, saya akan menjelaskan ini menggunakan kognitif, ya. Pertama, tidak ada satupun ulama tafsir, baik yang dari ulama salaf, dari zaman sahabat, sampai kontemporer, sampai yang liberal, Syiah sekalipun, yang menggunakan bahkan orientalis. Siapa orientalis? Orang Kristen, orang di luar Islam yang belajar bahasa Arab, Horgonye, Louis Ma'aluf. Tidak ada satupun dari mereka, bahkan yang bernama Johannes Damaskus di abad ke-7, yang menerjemahkan surah Al-Qasas ini dengan menyimpulkan Allah berubah jadi pohon. Tidak pernah ada secara ilmiah dan akademik. Kalau ada tolong jurnalnya secara bahasa. Tidak pernah satupun orang yang mengatakan ini, baik orang bodoh sekalipun dari kalangan Islam ataupun yang pintar sekalipun, mengatakan ini Allah maknanya berubah dari pohon. Saya kasih analogi. Suara Unirifa, Bang Dali berada di mana sekarang? Bang Dali di Singapura. Bang Dali di Singapura mendengarkan suara saya? Siap, ya, benar sekali. Apakah saya ada di situ? Tidak. Terima kasih. Ini kita bicara tentang Tuhan yang menyeru dari balik pohon menurut pandangan mata Musa. Jangan katakan Allah kami jadi pohon, karena Allah kami laisa kamitslihi syai'. Allah kami tidak merubah dirinya menjadi makhluk. Itu satu. Lalu kalau saya komparasikan, karena ini wajib saya lakukan, Tuhan Bapa berseru dari langit, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Jangan katakan Tuhan Bapa adalah langit. Ini blunder nanti. No. Jangankan bicara tentang Tuhan, saya saja manusia bisa memperdengarkan suara saya di Jepang saat ini. Kalau saya punya teman yang bisa teleponan di Jepang, bukan berarti saya ke Jepang, bukan berarti handphone itu saya, bukan berarti saya berubah menjadi handphone. Abangku Titan, ini saya baik kognitif. Saya menjelaskan Al-Quran saya, tidak ada satupun ulama, kecuali tolong tunjukkan ulama mulai dari yang salaf sampai kontemporer, ulama liberal, ulama sesat, ulama bidat. Turunkan Papa Jahat, Bang Dali. Bang Dali ingat, saya tidak akan pernah berbicara ketika ada Papa Jahat. Bang Dali minta maaf, Bang Dali. Saya sangat respect. Sebentar, moderator jangan ada yang naikin selain Unirifa dan Titan dan Ibu Uli. Silakan lanjut. Ya, artinya Abangku Titan, mohon maaf, tidak ada satupun tafsir dari para ulama, bahkan para orientalis yang mengatakan Allah kami berubah jadi pohon. Maka gugur sudah semua tuduhan. Ya, saya anggap itu tuduhan. Tidak ada sama sekali. Maka tidak melenceng dari konsep tauhid bahwa Allah adalah ilah satu-satunya yang laisa kamitslihi syai'un. Silakan dicatat poin-poin saya. Nah, sekarang saya ingin, Abang sudah jelas mengatakan Abang Tritunggal. Karena kita bicara tentang konsep ketuhanan, saya tidak menyinggung ayat-ayat yang Anda kasih. Sebenarnya banyak sekali ingin saya tanggapi ayat itu, karena selalu banyak. Tapi saya ingin Anda menjelaskan Tritunggal dulu, seperti saya menjelaskan Tauhid. Apa sih definisi Tritunggal? Saya minta tolong jelaskan Tritunggal itu siapa yang ngajarin pertama kali.
Kemudian apa definisi Tritunggal itu, dan di mana penjelasan itu bisa kita temukan? Dalam Bible kah, dalam Magisterium kah, dalam buku-buku para pastor kah? Satu, ya, siapa yang pertama kali mengajarkan Tritunggal? Kalau saya kan Nabi Muhammad yang mengajarkan tauhid. Satu, siapa yang pertama kali mengajarkan Tritunggal? Yang kedua, di manakah penjelasan Tritunggal itu bisa kita temukan? Dan kalau bisa jelaskan. Silakan Abang Kutitan ambil waktu secukupnya. Saya tidak masalah dengan waktu durasi yang lama. Saya butuh literasi. Terima kasih. Oke, jadi begini. Kalau konsep Tritunggal, ya itu diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja. Itu di Konsili Nisea ke-1, ke-1 dan kedua. Jadi sama juga Konsili Kalsedon. Itu tahun 320 Masehi. Tetapi bapak-bapak gereja mengambil konsep Tritunggal itu berdasarkan dari kitab Alkitab. Supaya kenapa? Supaya orang-orang Kristen ya fix dan tidak ada lagi pengajaran yang menyesatkan. Jadi bapak-bapak gereja mengkonsepkan Yesus bahwa dia dwinatur supaya tidak ada lagi pengajaran-pengajaran sesat. Jadi di luar dari bapak-bapak pengajaran dari bapak-bapak gereja itu sesat, ya, tidak ada konsep Tritunggal. Tetapi saya mau jelaskan dari mana latar belakang Tritunggal bisa diambil. Itu dari konsep Alkitab. Saya jelaskan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak ini berbicara firman. Oke? Bapa ini berbicara sang sumber. Silakan ya. Jadi kita mempunyai satu hakikat, yaitu Allah. Artinya Allah adalah sang sesembahan. Dalam konsepnya adalah Al-Ilah, sang sesembahan. Jadi sang sesembahan kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka satu hakikat. Seperti yang saya jelaskan. Sang firman, keberadaannya atau dikatakan dalam bahasanya adalah eksistensinya itu di dalam diri Bapa. Karena sang sumber memiliki firman dan memiliki roh Allah. Jadi sang sumber mengutus firman-Nya, itu Yohanes 17 ayat 3. Aku mengutus. Jadi sang firman itu menjadi manusia. Ya, itu di Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1:14. Menjadi manusia. Jadi bagaimana supaya manusia bisa mengenal sang sumber ini? Ya, melalui Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus diturunkan menjadi manusia? Karena konsep kekristenan berdasarkan Alkitab, Roma 6 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa. Dan Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Artinya, tanpa keselamatan dari Yesus, Galatia 3 ayat 14, tidak ada keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Konsep kejatuhan manusia itu di Kejadian 3, ya. Kejadian 3 ya ayat ini, ayat 17. Tetapi buat pengetahuan tentang apa yang baik yang jadi, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Artinya sewaktu Adam memakan buah, dia mengalami kematian, baik secara jasmani dan keterpisahan dengan sang sumber itu. Ya, artinya manusia semua pasti mati. Itulah akibat dari dosa. Kalau tidak ada dosa, manusia tidak akan mati, pasti kekal di dalam Firdaus waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi dikatakan Yesus itu adalah anak itu, firman itu. Firman berasal dari sang Bapa itu. Ya, artinya Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia berbicara hakikat ilahi itu, yaitu sang firman itu. Sang firman itu lebih lagi berasal dari sang Bapa, di dalam diri Bapa. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah, ya, yang itu yang diutus. Oke? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Sudah ya? Itu saja konsep dari Tritunggal. Tadi kamu bilang Allah itu punya suara. Oke? Konsep dari Islam bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan. Ya. Artinya kalau Allah punya suara berarti sama dengan juga sifat manusia, punya suara. Ya, saya mau bertanya, ya, saya kasih dulu ayatnya ya, di Al-Haqqa, sebentar. Terusan itu bukan pertanyaan ya, tapi membuat kesimpulannya. Berarti ya, saya berharap itu pertanyaan loh, karena kesimpulan itu belum etis kita buat ketika kita sedang diskusi, Bang. Karena kesimpulan itu harusnya datang dari saya. Ya, saya enggak nyaman kalau abang itu enggak bertanya, karena saya akan bertanya sama abang, saya enggak akan menyimpulkan ajaran abang. Jadi saya pikir mending bertanya aja dulu, kesimpulan nanti di akhir setelah kita selesai diskusi.
etika diskusi kan begitu ya. Jadi pertanyaan Oke. aja Bang. Pertanyaan itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apakah gitu. Iya, Tapi kalau pertanyaan Abang saya. Tadi kamu bilang menyimpulkan tadi bahwa Allah itu bersuara ya. Bersuara. Ya. Karena dikatakan Ya, Allah, juga di Allah Al-Taha juga. berkalam. Ya Allah berkalam. Iya. Berkalam berbeda nggak dengan suara? Kalam itu kan kata-kata Bang. Suara itu kan bukan bahasa Arab. Kami menggunakan bahasa Arab. Jadi itu translate Iya. aja Bang. Berkalam itu berkata-kata. Iya, oke. Jadi di surat 20 ayat 11, ketika mendatanginya tempat api, Musa yang tadi juga sama yang dari pohon dia berbicara. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ini dikatakan aku adalah Tuhanmu. Sewaktu dia berbicara kepada Musa. Artinya sang Allah itu suaranya ada di Jangan dalam api artikan itu. dulu ya Allah. Tanya Oke, aja Bang. Kok malah silakan. menyimpul ke Abang? Kalau nggak jelasin aja sama saya biar saya dengerin nih. Timbang susah payah, menang apa lagi? Dari Oke, tadi loh pertanyaan saya saya. berusaha sangat objektif Iya, banget loh hari ini. pertanyaan Saya saya. menghargai Bang Dali loh. Oke, pertanyaan saya, apakah kalam itu ciptaan atau tidak? Silakan. Pertanyaannya saya jawab singkat aja. Orang-orang yang mengatakan kalam adalah ciptaan adalah orang Mu'tazilah. Saya bukan Mu'tazilah. Kalam itu adalah apa yang melekat pada Allah yang menjadi sifat Allah. Allah itu berkalam, Allah itu pengasih. Apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Karena manusia juga sifat pengasih. Tidak, saya kan sudah jelaskan di awal. Ulama saya mengatakan asma wa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat manusia. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau Abang mau mengatakan bahwa suara yang dengan Musa sama seperti suara saya, tunjukkan dong datanya. Kan gitu tuh. Nggak ada di situ dikatakan bahwa suaranya Allah itu mirip dengan suara Nabi Muhammad, mirip dengan suara manusia bergema. Jangan tambahkan sesuatu yang tidak ada. Saya sudah menjelaskan sesuai kapasitas saya berdasarkan literasi. Apa yang ada pada Allah laisa kamitslihi syai', termasuk sifat dan esensi Allah. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apakah kalam itu ciptakannya? Tidaklah, karena kata-kata Allah itu sifat Allah. Saya adalah Rifa, manusia. Manusia itu sifatnya apa? Manusia itu sifatnya berpikir. Apakah berpikir itu adalah Rifa? Ya tidak, sifat. Ya, kita pahami dulu. Gelas ini apa? Gula itu sifatnya manis. Apakah semua yang manis itu adalah gula? Tidak. Madu manis. Saya juga manis nih. Apakah saya gula? Tapi apakah sama manisnya saya dengan manisnya gula? Apakah sama manisnya madu dengan manisnya gula? Kan tidak sama. Jangankan antara Tuhan sang kholik dengan ciptaan, antara ciptaan dengan ciptaan aja nggak sama. Manisnya madu dengan manisnya gula emang sama Bang? Enggak Bang. Manisnya saya dengan manis gula emang sama? Nggak, saya nggak disebutin Bang. Apalagi kita bicara tentang Tuhan. Ayolah ya, ini bahasa. Jadi itu saja ya, bukan ciptaan. Saya bukan Mu'tazilah. Oke, itu saja dari saya langsung menjawab dan saya langsung menanggapi Anda. Bang, saya hanya mengingatkan sekali lagi. Saya tahu Anda bukanlah pemuas keinginan saya untuk menjawab, tapi saya tidak mendapatkan substansi pertanyaan. Saya ingin mengingatkan kembali pertanyaan saya, ya. Mohon, bukan saya bilang Anda tidak menjawab, Anda menjawab, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Mungkin Anda lupa pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Abangku Titan, siapakah yang mengajarkan pertama kali tentang Tritunggal? Anda menjawab Bapak Gereja. Bapak Gereja banyak Bang, siapa namanya? Kan itu. Kalau saya ditanya siapa yang mengajarkan tauhid, saya sebutkan nama nih. Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya saya sudah tunjukkan tadi, hadis sahih. Kata tauhid diajarkan Nabi saya. Saya mau tahu nih, Tritunggal ini siapa orang pertama yang ngajarin? Saya nggak tahu. Kalau Bapak Gereja mah banyak bapak gereja Bang. Siapa? Athanasius. Abang bilang Konsili Nikea. Sejak kapan di Konsili Nikea Tritunggal Bang? Saya baru tahu nih. Soalnya saya akan belajar Kristologi nih. Coba tunjukkan literasi bahwa Konsili Nikea itu merumuskan Tritunggal tuh. No, setahu saya hasil Konsili Nikea adalah menyatakan SK ketuhanan Yesus yang homoousios dengan Bapa. Itu Dwi Tunggal, bukan Tritunggal. Belum membahas Roh Kudus. Mohon maaf nih. Ya, setahu saya loh. Mana tahu saya salah. Abang luruskan, abang kan Kristen nih. Maka tolong tunjukkan literasi bahwa di Konsili Nikea sudah dirumuskan tentang Tritunggal. Di Konsili Kalsedon dirumuskan tentang Tritunggal. Saya minta data dong. Ya kan? Nah, kalau saya mau baca, saya mau belajar soalnya. Pertama, saya tanya siapa nama orang yang mengajarkan Tritunggal pertama kali. Kalau abang bilang kitab abang mengajarkan Tritunggal, mohon maaf nih. Skolar abang saja, petinggi-petinggi abang saja mengatakan bahwa Tritunggal itu bukan produk Alkitabiah Bang. Itu konsep. Masa konsep adalah produk Alkitabiah? Konsep itu kan produk pikir manusia Bang. Kan begitu ya?
Nah, saya minta nih, sebutkan nama orang yang pertama sekali ngajarin abang Tritunggal. Bapak gerejanya sebutkan nama. Itu saya butuh nama doang karena saya mau belajar nih, saya mau catat. Ya, karena saya pembuat jurnal. Saya membuat perbandingan agama antara Islam dengan Kristen. Mana tahu dari abang saya dapat literasi mantap yang saya jadikan nanti jurnal saya. Yang kedua, saya tuh tadi minta definisi Tritunggal apa? Definisinya gitu loh. Tritunggal adalah, nah, seperti saya kan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah. Ikrarnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang ngajarin siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Dalilnya ada dalam hadis yang akan saya tunjukkan. Ada dalilnya. Itu bang. Jadi saya minta 2 aja deh, saya nggak perlu panjang lebar deh. Pertama, siapa orang pertama kali ngajarkan Tritunggal, dan terkait semua penjelasan abang itu di mana saya bisa menemukan. Karena kalau abang menjelaskan Bible, abang mengutip Bible yang abang tafsir sendiri. Karena Bible tidak menjelaskan tentang Tritunggal. Bible hanya menuliskan ayat-ayat yang dianggap ayat landasan Tritunggal. Ya, ayat itu dianggap menjelaskan Tritunggal. Itu loh. Penjelasan yang abang katakan itu saya minta literasinya. Karena by the way saya punya jurnal ilmiah tentang Tritunggal. Saya baca tidak ada penjelasan yang abang jelaskan itu di situ. Kalau mau lihat saya tunjukkan. Tapi karena saya nggak mau kepanjangan ya. Nah, jadi saya ulangi pertanyaan saya. Pertama, siapa nama bapak-bapak gereja yang mengajarkan Tritunggal pertama sekali? Tunjukkan datanya. Yang kedua, apa sih definisi Tritunggal? Tritunggal adalah bla 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 bla. Itu yang saya mau. Saya anggap diskusi kita selesai. Ya, saya tidak mau berpolemik. Saya mau belajar. Saya mau dapat ilmu. Saya soalnya punya website yang harus saya bangun. Saya punya jurnal yang harus saya selesaikan. Saya lagi cari nih data-data dari Kristen nih. Siapa sih nama orang yang mengajarkan Tritunggal pertama kali? Gitu. Saya udah baca Magnum Opus bang. Saya baca karya ilmiahnya orang-orang Kristen. Saya tidak temukan bang yang saya tanyakan itu. Berharap saya mendapatkan info dari abang. Semoga abang menjawab pertanyaan saya. Mudah-mudahan berkah ilmu dari abang nih. Ini ilmu saya nih, ilmu teologi. Silakan abangku. Tritunggal itu berasal dari kata Tertullianus. Itu bapak-bapak gereja juga, Tertullianus. Jadi murid dari di bawah, ada bapaknya. Nanti saya cari data. Saya cari data tadi. Jadi perhatikan ya, saya buka data sedikit. Oke. Jadi Tritunggal berasal dari Trinitas, 3 pribadi tetapi satu. Trinitas, ya artinya 3 pribadi, Bapa Sang Sumber, Putra dan Roh Kudus, yaitu hakikatnya adalah satu, yaitu Allah. Oke, itu satu. Tritunggal berasal dari diambil dari yang konsep dari Tertullianus. Nih ya, sebentar, saya kasih buka data dulu ya. Saya lebih enak kita berdiskusi tentang Alkitab. Jadi ya belajar dengan konsep-konsep. Itu tema besok. Itu tema besok. Iya, Ya, sekarang kan konsep ketuhanan. Ya. Nih, satu Allah, 3 pribadi. Ya, Tertullianus itu bapak-bapak gereja juga. Dia di atasnya itu Athanasius, pastikan. Doktrin Trinitas, Allah hadir sebagai 3 pribadi atau hipotasis, tetapi satu hakikat yang bang, itu memiliki data satu. apa bang? Ya bang, ini data enggak, saya. bang. Izin, itu data Ini apa ya? data Sang Sumber. Enggak, nama Pokoknya datanya data saya. apa? Hah? Enggak. Iya datanya Ya, apa? saya tidak protes data Anda dari Datanya web apa? yang Saya Anda mau lihat. bikin. Sebentar. Saya tidak protes Itu web data saya yang ada Anda bikin jurnalnya. tadi. Saya Ya itu kan jurnalmu. Ini jurnal saya. Ini ya data itu sebelah urusan saya. Anda, Bang. Saya kan mau tanya. Ya sama juga. Itu urusan Mana? Anda waktu Anda buka Iya, website. datanya apa? Saya mau lihat website apa. Loh, website beda, Bang. Website itu saya yang bikin karya ilmiah Ya ini saya ya, dari sendiri, Bang. Saya mau Wikipedia. tahu itu Dari data Wikipedia. apa dulu. Dari Wikipedia. Oh, Wikipedia. Oh ya lah. Kok gue bahagia kali gitu ya. Iya, kenapa rupanya dengan Wikipedia? Apakah salah? Ini datanya dari sumbernya Saya nggak juga. percaya, Bang, Wikipedia. Enggak, dosen saya tuh nggak ngizinin saya untuk terima data dari Data Wikipedia. Anda juga saya nggak percaya dengan web yang Anda bikin. Gimana? Loh, kalau Anda nggak percaya kan bisa telusuri. Ini Wikipedia juga dengan bisa jurnal kamu beda, telusuri. Bang. Ada juga bukunya. Saya karena nggak punya kalau- buku, dan saya cari. Jangan marah. Ya, jadi Trinitas ya. Saya jelaskan ulang lagi. Ya, 3 pribadi atau hipotasis, tetapi satu hakikat yang memiliki satu kodrat ilahi. Ya, itulah Tritunggal. Ya, dikatakan bahwa
Trinitas sama dalam kesetaraan dalam kekekalan, yaitu satu dalam esensi. Ya, 3 hipotesis dan 1 esensi, yaitu ilahi itu. Sang Firman, Bapa dan Putra Kudus satu hakikat. Seperti ini contohnya. Manusia memiliki 3 hipotesis. Contoh, tubuh, jiwa dan roh. Hakikatnya adalah manusia. Begitulah konsep Tritunggal supaya orang-orang yang di bawah bisa mengerti. Dikatakan yang dulu mempopulerkan adalah Tertullianus, itu bapak-bapak gereja juga, ya, bapak-bapak gereja kita. Sejaman dengan di atasnya ada lagi Bapak Roni, nanti saya cari lagi datanya. Jadi dari situ data saya. Silakan, sudah saya jawab. Oke, pertanyaan pertama, saya kan mahasiswi Bang. Saya ketika membuat makalah ataupun jurnal itu tidak pernah diterima dari Wikipedia. Itu yang harus Abang pahami. Website saya itu hasil kajian ilmiah. Literasinya kalau nggak buku, kalau nggak jurnal. Saya tunjukkan kepada Anda karya ilmiah tentang Tritunggal ya. Ini, mohon maaf nih, izin nih, begini cara saya belajar. Ini adalah sebuah karya ilmiah, adalah subordinasionisme Allah Tritunggal dalam pengajaran pluralisme. Ini Institut Injil Indonesia. Ini ada Fanny Yapi Markus Kaseke, Sekolah Tinggi Teologi. Ini dia, ini jurnal yang saya pelajari ya. Ini saya belajar dari sini, abstraksinya ada, kemudian ini volumenya ada. Ini volume 10 ya, dalam jurnal Missio Ecclesia volume 10 nomor 1. Ini karya ilmiah Bang. Saya belajar begini caranya, kalau nggak jurnal, kalau nggak buku. Nah, saya nggak terima data Wikipedia. Nah, ini adalah pengajaran subordinan ya. Di sini kalau kita bahas kajian literatur, ajaran Alkitab tentang Trinitas. Ya, contoh di sini. Alkitab adalah sumber pengajaran Kristen dan merupakan sumber utama yang memberitakan tentang Kristen tentang Trinitas atau Allah Tritunggal. Ya, ada beberapa pendapat kalangan bidat bahwa Alkitab sebenarnya tidak mengajarkan tentang Trinitas. Masalahnya bidat siapa yang membidatkan ini kan, ini subjektivitas nih. Karena istilah itu secara eksplisit tidak terdapat dalam Alkitab. Menurut Tong, ini body note namanya, tahun 1990. Akan tetapi Alkitab dengan mengajarkan Alkitab tentang Allah, mana tadi nih? Alkitab dengan tegas ya mengajarkan hal ini, dan bahwa kata Trinitas digunakan untuk meringkaskan pengajaran Alkitab tentang Allah. Ini tentang subordinasi Bang, ajaran Tertullian. Abang harus tahu, saya mempelajari skema teologi. Tahu skema teologi? Skema itu saya membaca teologi tentang teos umat Kristiani. Saya belajar itu loh, otodidak, dan juga saya berusaha akademis. Tertullian itu dia bukan penganut homoousius. Silakan di cross check, saya akan tunjukkan datanya. Dia penganut subordinat. Kita jangan dulu kemana-mana, kita Tritunggal dulu. Jangan saya homoousius. membantah Tritunggal menggunakan data Scholar. Iya, saya kan membantah nih Bang. Yang dibahas Tritunggal kan sudah tapi saya saya jelaskan. membantah Tritunggal. Abang kan bilang Tertullian. Tertullian itu subordinat, bukan Tritunggal. Dia Tritunggal itu kan kesetaraan antara Bapa dan Anak. Sementara Tertullian itu pemahamannya dianatema oleh gereja, yaitu subordinat, adanya hierarki antara Bapa dengan Anak. Makanya saya bingung, Trinitas ini siapa yang ngajarin pertama kali? Kenapa ketika Tertullian yang membawa kata Trinitas pertama kali, kok ajarannya di anatema gereja? Itu yang mau saya tanyakan, karena saya belajar Bang, baca jurnal. Itu Abang kan menjelaskan, kata Abang Tertullian yang ngajarin pertama kali. Sejak kapan ada scholar yang bilang Tertullian ngajarin Trinitas? Dia mengeluarkan kata Trinitas iya, tapi konsepsi dia bukan homoousius. Homoousius itu ada di tahun 325. Tertullian itu lahir tahun 160 sampai 220 dia mati. Nah, homoousius itu gereja itu Konsili Nikea tahun 325. Itu belum Tritunggal. Makanya saya minta, siapa yang ngajarin Tritunggal? Mana di Konsili Nikea ada Tritunggal? Itu bicara tentang Yesus dan Bapa, homoousius. Kesetaraan Bapa dengan Anak, bukan Tritunggal abangku. Tertullian itu mengajarkan bahwa ada subordinat, hierarki antara Bapa dengan Anak, sang sumber dengan yang dari sumber. Dianatema oleh gereja-gereja Tritunggal. Kata-katanya diambil, konsepsi dia ditolak. Makanya saya minta, ini yang ngajarin Tritunggal seperti yang abang konsepsikan ini siapa sih? Kalau kata Tritunggal emang dari Tertullian. Makanya baca jurnal abangku. Saya nggak percaya Wikipedia.
Karena Wikipedia itu bisa diedit kapan saja. Saya kalau bikin makalah dari Wikipedia disobek sama dosen saya, Bang. Kalau jurnal, sedangkan jurnal aja harus Sinta 4, Bang. Harus ambil dari yang Sinta 4, yang betul-betul tervalidasi. Jurnal aja bisa dikritisi loh, Bang, apalagi Wikipedia. Maaf, Bang, saya kan mahasiswi. Saya kan minta tadi kita akademis. Di sini aja judulnya diskusi akademis. Akademis itu sesuai dengan kaidah keilmuan. Saya meletakkan diri saya sebagai seorang pelajar di sini. Gimana sih, Bang? Gitu loh ya. Jadi saya minta dong, yang ngajarin Tritunggal seperti konsepsinya umat Kristen sekarang siapa sih? Kalau Abang bilang tertulian, saya bantah pakai data. Tertulian itu subordinat, Bang. Ya, Trinitas yang Abang imani itu adanya kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, yang ngajarin siapa ini? Bapak-bapak gereja mana? Namanya siapa? Udah deh, saya kerucutkan pertanyaan saya hilangkan deh dari mana literasinya. Saya minta satu aja deh. Siapa yang mengajarkan Tritunggal seperti yang diimani Katolik dan Protestan, yaitu kesetaraan Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus? Itu tuh yang ngajarin itu deh. Biar saya selidiki, saya cari jurnalnya deh. Karena tertulian saya sudah dapat jurnalnya. Siapa tertulian saya sudah tahu. Saya belajar, saya baca nih jurnal semua. Maka tolong tunjukkan ke saya, dari mana sih umat Katolik dan Kristen mengetahui tentang Tritunggal dan konsepsinya begitu? Yang ngajarin siapa sih? Begitu abangku. Ya, terima kasih. Perhatikan. Jadi kata Tertullianus saya tahu itu. Jadi konsep Trinitas awalnya Tertullianus, tetapi dengan perjalanan waktu ada sesuatu yang kamu bilang itu pengajarannya nggak diterima dari bapak-bapak gereja. Nanti saya kasih datanya. Ya, itu ada penyimpangan dari perjalanan waktu. Ya, tetapi konsep Tritunggal itu diambil dari Alkitab. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ada 3. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 tetap, dan ketiganya adalah 1. Perhatikan, dan ketiganya adalah 1. Maka itu dikatakan 3 adalah 1. Itu konsepnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Maka itu waktu Yesus berkata waktu Yesus dibaptis, perhatikan di Matius 3 ya ayat 15 ya. Perhatikan, waktu Yesus dibaptis Yohanes dikatakan, lalu Yesus menjawab kata kepada, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, dan pada itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah itu seperti burung merpati, artinya dia menjadikan rohnya itu menjadi burung merpati. Dan ada suara dari sorga, sang sumber itu berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ada 3, sang sumber berbicara dan rohnya, ya Roh Allah itu dikatakan di sini terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah itu menjadikan seperti burung merpati, dan Yesus itu sang Firman itu. Jadi ada 3, maka itu konsep Tritunggal terbentuk dari Alkitab. Konsep awal dasarnya yang saya bilang tadi 1 Yohanes 5, 3 dan adalah 1. Tetapi untuk merangkumnya, maka itu perlu yang namanya sesuatu Bapak Gereja untuk mengkonsepkan supaya kaum awam mengerti dari pengajaran dari Alkitab ini. Maka itu dikatakan Tritunggal. Tetapi dasarnya Alkitab. Paham ya, Rifa ya? Dasarnya kita Alkitab sumbernya. Yang saya kasih tadi yang 1 Yohanes 5. Itu saja. Nanti saya cari yang kamu tanya itu konsep-konsep dari Nisea, Tertullianus, dan yang lain-lain Chalcedon. Nanti saya cari. Ya, saya harus perlu waktu lagi. Tetapi saya jawab bahwa itu konsepnya dari Alkitab. Saya kira sudah saya jawab. Silahkan Bang Titan bertanya lagi tentang Tauhid. Ini terakhir untuk Anda dan saya nanti terakhir. Habis itu Anda konklusi, saya konklusi juga. Kita closing statement nanti. Habis itu kita tutup. Oke, ini saya buka dari surat Al-Sad ya. 38 ayat 75. Oke. Allah berfirman, hai iblis, apa yang akan menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Perhatikan. Hai Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya, diciptakan dengan kedua tangan Allah. Apakah kamu menyombongkan diri? Bahkan kita baca juga di Sahih Muslim 3406. Ya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan. Perhatikan, kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Jadi diceritakan di Al-Sad ayat 75 Allah mempunyai kedua tangan, dan di Sahih Muslim 3406 menjelaskan bahwa kedua tangan itu adalah tangan kanan semua. Saya mau bertanya, apakah
Allah itu mempunyai tangan atau tidak? Silakan. Mantap pertanyaannya Bang Dali, izinkan saya menjawab. Menggunakan literasi organisasi terbesar yang mudah diakses oleh umat Kristiani dan umat Islam. Saya tidak biasa menjawab pakai konsepsi pribadi karena saya diajarkan di fakultas saya untuk berdata ya. Saya pakai data menjawabnya. Masya Allah, barakallah. Saya jawab menggunakan NU online ya, teman-teman mudah akses loh. Umat Kristiani buka-buka NU ya kalau kalian ingin mempelajari. Saya jelaskan di sini. Ini NU online loh, organisasi terbesar di Indonesia. Makna yadullah bukanlah tangan Allah dalam arti fisik ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ditegaskan bahwa Allah bukanlah jizim, sesuatu yang bervolume atau berupa fisik. Dalilnya itu laisa kamitslihi syai'un ya. Nah, kemudian dalam kolom ilmu online ini sehingga tidak perlu diulangi kembali dari sini, maka segala istilah yang secara literal mengesankan makna jisim kepada Allah adalah harus ditafwid, diimani begitu saja sambil meniadakan makna kejisimannya dan tanpa menyematkan makna lain atau ditakwil. Teman-teman, harus saya jelaskan, umat Kristiani mungkin ini tidak paham, tapi saya harus memberikan pemahaman ini. Ada dua istilah dalam Al-Qur'an dalam Islam, tafsir dan takwil. Tafsir dari kata fasara, mengeluarkan makna dari tekstual. Takwil mengalihkan makna dengan makna yang tepat. Nah, kata tangan Allah dimaknai sebagai kekuasaan Allah karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bukan berarti Allah punya tangan berbulu, berjari lentik seperti jari saya, perlu hand body, bertanda apa namanya nih, berjari-jari yang punya sidik jari. Enggak begitu. Bukan berarti Tuhan punya jari kayak ayam jarinya, kukunya panjang. Nah, enggak kayak kucing. Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan orang mujassimah pun tidak pernah mengatakan bahwa tangan Allah itu mirip dengan makhluk itu. Itu jawaban saya ya. Jawaban saya literasinya ada ya Bang, NU online. Kalau seandainya NU online Anda tidak percaya, loh kenapa Anda harus percaya sama saya ya kan? Mereka guru-guru saya. Ya, itu dia. Sekarang gantian saya mengkritisi untuk terakhir kalinya penjelasan dari abangku. Terima kasih atas jawabannya. Pertama, saya ingin kembali ke ranah akademis, membawa jurnal yang sudah saya baca. Ini yang harus saya tunjukkan kepada umat Kristiani seluruh dunia ya. Perhatikan. Ini jurnal yang saya bawa tadi. Teman-teman perhatikan. Kalian kalau mau marah sama pembuat jurnalnya, bukan sama saya ya. Ini bukan saya yang bikin. Ini dari Sekolah Teologi. Nih ya. Nih, ini ya. Saya scroll dulu. Nah, saya tandai dulu yang mau saya baca poinnya. Tapi kita lihat dulu di atas. Apakah ini betul karya ilmiah? Mari kita lihat. Ini Institut Injil Indonesia ya, dalam jurnal Missio Ecclesia volume 10 nomor 1 April 2021. Kalau mau membantah, bantah aja ini. Ya, ini secara hukum ini diakui ya. Satu. Mari kita baca poin yang saya birukan di sini ya, di atas ini. Teman-teman perhatikan, ini tidak saya kurangi, tidak saya tambahkan, mohon maaf ya. Saya bacakan. Rumusan Trinitas yang final adalah apa yang dikenal sebagai Credo Athanasius sekitar tahun 500 Masehi. Waduh, jauh banget dari Yesus. Tahun 500 Masehi yang sebetulnya bukan ditulis oleh Athanasius. Allahu Akbar. Karena ia wafat tahun 373 Masehi. Credo itu pada dasarnya menekankan una substansi ya, tris persona non separati. Rumusan ini diterima sebagai akidah resmi gereja Katolik dan beberapa gereja Protestan. Kapan? 500 Masehi. Ini poin saya. Ya, saya membandingkan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu dari Nabi Muhammad. Ajaran Tritunggal hadir 500 tahun setelah Yesus naik ke surga katanya. Ya, itu poin penting saya. Nah, Anda menjelaskan tentang kitab suci Anda tentang Yohanes pasal 1, 5 ayat 7. Saya tidak tahu apakah Anda belajar jauh tentang ayat ini, tapi saya belajar. Ini ayatnya saya tunjukkan. Bentar ya, besarkan dulu, belum selesai saya abangku. Ya, belum selesai. Saya kembalikan lagi ya. Ini adalah data dari Bible. 1 Yohanes pasal kelima nomor 7 ya. Dan ayat ini berubah-ubah teman-teman.
Saya tidak saya tidak perlu menunjukkan data itu berubah-ubah karena itu jadi materi saya nanti setelah fase kedua dengan Abang Titan, karena saya akan fokus straight to the point di situ. Mari kita baca 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata adalah kitab bahasa Latin. Ya, ini baru nih. Karena Yesus, jangankan bahasa Latin, bahasa Yunani aja Yesus enggak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli sama dengan apa, abangku? Silahkan dijawab oleh umat Kristen seluruh dunia. Saya tidak mau menjawab. Nanti saya dituduh bilang kitab kalian palsu. Tidak asli sama dengan apa, itu kalian aja yang jawab. Nah, ini 2 poin penjabaran saya, bantahan saya terhadap penjelasan Bang Titan terkait tentang Trinitas, ya, yang ada dalam jurnal ini tahun 500 Masehi munculnya, dan itu tidak dari Athanasius yang menuliskan, dan juga tentang Yohanes pasal 1 ayat 57 dasar Trinitas yang terbantahkan menurut tafsir Yerusalem. Menurut sabda.org itu adalah ayat yang tidak asli, bahkan hanya catatan pinggir. Silakan Abang Titan konklusikan closing statement, karena saya seperti yang saya janjikan di awal, saya berusaha untuk konsisten, data saya belum semua keluar. Silahkan Abangku Titan lanjut. Ya, jadi yang diambil dari Uniriva yaitu naskah Yerusalem. Saya nggak sepenuhnya mengambil dari naskah Yerusalem, tetapi kita ada naskah Yunaninya dari Septuaginta. Bahkan ada juga naskah-naskah yang dari dari kodeks, yaitu kodeks Sinaiticus. Jadi ada macam naskah dari Yerusalem dan bis dan itu. Jadi ini hanya menjelaskan aja tentang naskah Yerusalem, paham ya? Tetapi kita mengambil naskah dari Septuaginta bahasa Yunaninya. Itu nggak terbantahkan seperti itu. Jadi sudah saya jawab. Septuaginta itu kan perjanjian lama, Bang, bukan perjanjian baru, Bang. Enggak. Septuaginta itu kan nggak ada perjanjian baru, Bang. Iya, Septuaginta itu kan perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Maksudnya gini. Nggak ada Yohanes, Bang, ya. di situ. Itu Septuaginta tuh, ya iya, Allah. Saya tahu. Septuaginta perjanjian lama. Maksudnya gini. Naskah-naskah yang kita ambil Yerusalem nggak kita ambil, ya. Tetapi kita ada naskah-naskah dari perjanjian baru. Jadi nanti saya kasih datanya. Jadi ini kan menjelaskan Yerusalem, ND dan ini. Jadi dia menjelaskan. Jadi seperti itu. Saya kira sudah saya jawab dengan hal ini. Jadi yang kita ambil dari kritik tes dari yang tadi dari naskah. Kritik tesnya manuskrip Sinaiticus, ya, ada manuskrip kita Sinaiticus. Nggak ada, Bang, di Sinaiticus, Bang, ya Allah. Bang, Sinaiticus itu kodeks tertua, iya, kodeks tertua di abad ke-4. Iya. Itu tidak ada 1 Yohanes pasal 57 itu, Bang. Kalau ada nanti besok saya minta. Gini, ya. perhatikan. Ya, saya minta aja besok. Jadi deh. kita ada manuskrip dari Sinaiticus, dari manuskrip apa lagi? Receptus. Dari manuskrip sebentar saya catat, ya. Bang. Textus iya, Receptus. Oke, dari situ kita Vulgata ambil. itu yang berbahasa Latin. Dari Vulgata Sinaiticus kita ambil. itu nggak ada, Bang. Bahkan di Vulgata juga nggak ada. Ya Allah, Bang, jangankan di Textus Receptus, jangankan di Sinaiticus ya. Ada. Nanti Yaudah, saya cari datanya. Saya minta besok ya. Saya minta Jadi, besok ya, Bang. Oke, makasih. Iya. Waduh, Jadi keren di nih. sini, Baru tahu saya kalau saya ada. nggak ngambil naskah Yerusalem ya. Ini Anda mengasih Yerusalem seperti itu. Jadi banyak naskah-naskah dari Alkitab yang diambil, bukan hanya Yerusalem aja. Ya, ini hanya menjelaskan Tafsir tentang Yerusalem, Bang, bukan naskah. Iya, tafsir Yerusalem. Ini kan tafsiran. Jadi bukan berarti naskahnya nggak ada, paham tidak? Ini kan Ya, saya tafsiran minta besok Yerusalem. ya. Jadi banyak tafsir-tafsir. Berarti ada saya ya? jelaskan ya. Nggak, ayatnya ada berarti ya Ada. Ini kan tafsir Yerusalem. Di Sinaiticus ada ya. 1 Yohanes Bukan pasal 5 ayat 7. Perhatikan, sebentar. Saya cari semua datanya, bukan Sinaiticus. Jadi kita punya banyak naskah. Saya akan mengkonklusikan. Tadi berdasarkan jurnal yang saya bawa, di mana konsep Tritunggal dirumuskan secara final di abad ke-500. Di abad ke-5, di tahun 500 Masehi.
Maka dengan ini saya mengkonklusikan Tritunggal tidak pernah diajarkan Yesus. Karena saya juga sudah bantah Yohanes 1:57. Kalau bisa terbantah, bantah lagi di besok. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Jangankan Yesus, Paulus sendiri tidak mengajarkan Tritunggal. Itu konklusi saya. Ya. Yang kedua, tauhid diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sudah saya tunjukkan sahih. Maka secara mata rantai kesinambungan ajaran kami sampai ke ring 1, ajaran kalian tidak sampai ke ring 1. Itu masalah dalam ranah akademis. Ya, yang kedua, tauhid bukan konsep, bukan Tuhan yang terkonsep, tapi cara manusia memahami Tuhan yang terkonsep. Karena ini konsepsi, produk fikir. Tapi Tritunggal yang terkonsep adalah Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 dalam 1. Ini Tuhan loh yang terkonsep. Ini menjadi polemik dalam ranah logika. Ini logical fallacy. Yang namanya konsep adalah produk berpikir. Kok bisa-bisa Tuhan yang transenden itu terkonsep? Kenapa juga dalam magnum opus ya, saya sebutkan nama magnum opusnya teman-teman, dikatakan bahwa Trinitas itu adalah misteri. Padahal Trinitas adalah konsep. Secara logika bagaimana mungkin konsep kok jadi misteri? Produk pikir manusia kok tidak bisa dipikirkan dengan pikiran? Kalau produk Alkitabiah tidak dipikirkan dengan pikiran, wajar. Contoh kenaikan Elia nggak mungkin bisa dipikirkan. Tapi kok konsep tidak bisa dipikirkan, kok jadi misteri? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kemudian. Maka dengan ini saya nyatakan Tritunggal tidak sampai kepada Yesus pengajarannya, bahkan hadir di tahun ke-500 Masehi. Kedua, secara konsep, secara definisi konsep, Tritunggal menyalahi kaidah esensi dari konsep produk fikir manusia. Karena menurut Bapak Gereja, Tritunggal itu misteri. Kok bisa konsep adalah misteri? Itu konklusi saya. Silakan Anda konklusikan. Oke, jadi tentang Tritunggal, saya bantah dulu dari Rifa ya. Saya sudah kasih data tadi, 1 Yohanes 5 sudah jelaskan tadi. Bahkan tadi saya sudah jelaskan, ya ini konsep Tritunggal ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini konsep dari Tritunggal. Bahkan konsep Tritunggal juga ayat-ayatnya banyak. Tadi saya kasih tadi Matius 3. Bagaimana waktu Yesus dibaptis, Sang Bapa berbicara kepada Yesus dan ada Roh Kudus yang berupa merpati, ya, menunjukkan, menampakkan diri. Jadi itu ada konsep Tritunggal. Jadi banyak-banyak ayatnya. Bahkan di Galatia 3:20, 1 Timotius 2:5 itu juga banyak ayat-ayat yang mendukung. Matius 28 ayat 19 itu juga berbicara Tritunggal. Jadi banyak ayat ya yang saya jabarkan konsep Tritunggal. Jadi intinya konsep Tritunggal itu berdasarkan dari Alkitabiah. Tetapi kata Tritunggal memang diambil dari bapak-bapak gereja untuk merumuskan supaya jemaat-jemaat mengerti dari konsep tersebut. Seperti itu. Sedikit lagi saya kritik tadi. Saya tadi kasih dalil sama si Rifa tentang Allah punya tangan, terus Allah menampakkan diri melalui pohon, dan Allah menampakkan diri melalui api. Nggak ada Allah menampakkan diri melalui pohon, ya Oke, Allah. berbicara, berbicara melalui api. Oke, berbicara melalui api. Dikatakan di situ bahwa tadi Rifa menjelaskan dari NU Online. Saya minta ya dari sumbernya Al-Qur'annya. Saya membagi data tadi dari Quran, Allah punya tangan, bahkan saya Muslim tadi, Allah punya tangan. Tetapi Rifa menjelaskan dari eksternal, dari luar. Dari situ ya saya mau minta dari sumber menjelaskan itu. Lah, kalau orang NU aja Anda nggak terima, kenapa saya harus Anda terima coba? Ya, saya kan bukan ulama. Ya, itu saya mahasiswi. Itu terserahmu. Ya saya kan bilang, saya hanya minta dari sumbernya Al-Qur'an, tetapi Rifa menjelaskan kan dari luarnya. Ini Bang Sebentar, jangan dulu potong saya. Enggak, saya minta konklusi. Ini enggak, Bang, bukan dia Bang Titan bukan mengkonklusikan, tapi Bang Titan mempertanyakan kembali, kan kita udah closing statement. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Harusnya konklusikan dong. Belum selesai Bang Titan. Ya tapi kan Abang Titan harus mengkonklusikan, abangku, bikin kesimpulan. Kita kan udah selesai diskusinya. Ini mau ngajak diskusi lagi. Ya oke lah, kalau Ya, gitu udah saya silakan. tutup saja. Terima kasih. Udah sampai situ saja saya ngomong. Bang Titan, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang Ya, salah. thank you, Semoga Rifa. ini menjadi Sama-sama. wawasan bagi kita. Terima kasih ilmunya juga. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.